Kamu mungkin merasa hidupmu seperti tertinggal. Terkadang, ini karena hal-hal di luar kendalimu. Terkadang juga ini karena keputusan-keputusan yang kurang tepat yang kamu ambil saat kamu belum punya banyak pengalaman. Tapi kalau kamu nonton video ini, artinya kamu cukup sadar dan paham kalau kamu punya keinginan untuk maju. Dengan mengetahui hal apa yang keliru yang pernah kamu lakukan, kamu bisa mengubah arah hidupmu menjadi lebih baik. Di video kali ini aku akan bahas 10 hal yang bikin orang stuck dalam hidup. Ini bukan buat ngejudge siapapun ya, tapi lebih ke gimana caranya kita bisa berkaca dan jadi pribadi yang lebih baik lagi. So, tonton videonya sampai habis. Yang pertama, lebih banyak tantangan di awal hidup. Kamu mungkin punya lebih banyak tantangan di awal hidup daripada orang lain. Nggak adil kalau ngasih alasan-alasan ini tanpa mengakui kalau beberapa orang memang mendapatkan awal yang sulit atau bahkan sangat sulit dalam hidup mereka. Mungkin masa kecil yang tidak stabil, masalah keuangan, mungkin orang tua, atau lingkungan yang kurang mendukung bisa bikin kamu merasa tertinggal. Tapi meski awalnya berat, bukan berarti hidupmu akan terus begitu. Mungkin kamu butuh waktu lebih lama untuk mencapai tujuan. Kamu butuh berusaha lebih dari yang lain. Selama kamu terus berusaha, kamu bisa mengejar ketertinggalan dan mencapai apa yang kamu inginkan. Jangan selalu menjadikan kesulitan awal sebagai alasan saat kamu gagal, karena nggak sedikit juga orang yang berhasil bangkit dari situasi sulit seperti itu. Yang kedua, tidak tahu kemana arahmu. Coba bayangin, kamu lagi jalan di padang pasir luas, panas banget, dan nggak tahu arah. Kamu terus berjalan, tapi nggak ada tanda-tanda kehidupan atau petunjuk yang bisa kamu ikuti. Kamu mungkin bakal nyasar dan berputar-putar tanpa arah yang bikin kamu ngerasa capek banget. Sama kayak hidup. Kalau kamu nggak tahu kemana arahmu, kamu hanya terombang-ambing di tengah luas kehidupan tanpa tahu kemana arah tujuan yang harus kamu capai. Kalau kamu nggak tahu apa yang kamu inginkan, kamu tetap terjebak dalam rutinitas yang gitu-gitu aja. Jalanin hari tanpa tahu apa yang sebenarnya pengen kamu capai. Sementara waktu terus berjalan, tapi kamu nggak merasa ada kemajuan. Bagaimana kamu merasa maju dalam hidup kalau kamu nggak tahu apa arti kemajuan bagimu? Kamu nggak tahu tujuan apa yang ingin kamu capai. Kamu nggak tahu arah yang harus kamu ambil. Mungkin kamu menginginkan pencapaian akademik, karir mentereng di suatu bidang, kestabilan finansial, hubungan yang baik, atau mungkin membangun keluarga kecilmu. Tanpa arah tujuan yang jelas, semua usaha bisa terasa sia-sia. Hal kayak gini bisa bikin perasaan stagnan ketika kamu melihat orang lain membuat kemajuan dalam karir atau kehidupan pribadi mereka. Kurangnya arah ini bisa bikin kamu frustasi, terlebih kalau kamu masih suka menjadikan orang lain sebagai perbandingan terhadap hidupmu. Yang ketiga, takut mengambil resiko. Hidup itu penuh resiko, nggak ada jaminan sukses 100%, dan gagal adalah bagian dari sukses itu sendiri. Takut mengambil resiko hanya akan membuatmu diam di tempat tanpa kemajuan berarti. Kamu bisa membagi tujuan kamu jadi target-target kecil yang lebih gampang dicapai. Siapin strategi dengan baik dan buat timeline. Hal ini buat meminimalisir resiko, tapi bukan berarti tidak akan ada resiko. Nggak ada tindakan yang nggak beresiko. Kamu harus memahami dan bertanggung jawab atas resiko dari tindakan yang kamu ambil. Meski begitu, bukan berarti kamu hanya diam saja karena takut akan resiko. The biggest risk is not taking any risk at all. Kalau kamu sudah memahami hal-hal yang ingin kamu ubah, mulailah untuk mengambil tindakan. Jangan sampai tujuan hidup kamu cuma jadi wacana di kepala yang akhirnya kelupaan gitu aja. Hari-hari berlalu dengan cepat. Kamu kuliah, bekerja, bersosialisasi, dan hanya mencoba untuk tetap bertahan. Tidak akan pernah ada momen sempurna untuk memulai mengambil tindakan yang sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Kepasifan kamu hanya akan menimbulkan perasaan stagnansi dan tertinggal. Bahkan jika kamu melakukan dengan mengambil langkah kecil, kamu akan merasa mencapai sesuatu. Yang keempat, tidak nyaman dengan perubahan. Kalau kamu ingin membuat kemajuan, kamu harus mulai belajar membiasakan diri dengan perubahan. Tidak ada yang berubah jika tidak ada yang berubah. Kalau kamu terus melakukan hal yang sama, hasilnya juga akan tetap sama. Menolak perubahan bisa bikin kamu terjebak di cara lama, sementara dunia terus bergerak maju. Entah itu soal teknologi baru, ide baru, atau mengubah gaya hidup. Menolak ini bisa bikin kamu kehilangan peluang untuk tumbuh dan berkembang, sementara orang lain beradaptasi dan maju. Kalau kamu terus menolak berubah, bisa-bisa kamu merasa ketinggalan. Yang kelima, lingkungan yang tidak mendukung. Lingkungan itu ngaruh banget dalam membentuk diri kita. Coba bayangin, kamu hidup di lingkungan yang isinya orang-orang pesimis, sukanya ngeluh, dan gak punya semangat buat maju. Tanpa disadari, kamu bakal ikut-ikutan dan susah buat berkembang. Kamu terus-menerus fokus pada apa yang salah atau potensi kegagalan. Kamu tidak bisa melihat peluang atau mungkin bahkan meragukan kemampuanmu. Sebaliknya, kalau kamu ada di lingkungan yang positif, di mana orang-orang yang saling mendukung, berprestasi, dan selalu haus ilmu, kemungkinan kamu juga bakal termotivasi buat ikut berkembang. Usahakanlah pilih lingkungan pertemanan dan pergaulan yang tepat. Deketin orang-orang yang bisa menginspirasi dan memotivasi kamu buat jadi pribadi yang lebih baik. Orang-orang ini nggak harus yang terbaik dari yang terbaik. Kalau mereka memotivasi kamu dan mendorong untuk melakukan hal dengan baik tanpa menjatuhkanmu, mereka adalah orang yang tepat. Yang keenam, kebiasaan menunda-nunda.
Nanti aja deh, besok aja lah, masih ada waktu kok. Kamu sering ngomong gitu. Nunda kerjaan cuma bakal bikin numpuk dan bikin kamu tambah stres nantinya. Belum lagi hasil kerjaan yang dikerjain buru-buru pasti beda sama yang dikerjain dengan fokus dan terencana. Berusahalah untuk bertanggung jawab dengan baik kepada dirimu sendiri. Kerjakan apa yang bisa kamu kerjakan hari ini, jangan ditunda-tunda. Waktu yang kamu miliki itu berharga banget. Setiap detik yang berlalu nggak akan pernah bisa kamu ambil kembali. Sekali lewat, nggak bakal balik lagi. Waktu terus berjalan tanpa henti. Waktu itu kayak pedang, kalau nggak kamu gunakan dengan baik, penundaan yang kamu lakukan bisa menyebabkan peluang yang terlewat dan pencapaian yang tertunda. Ini bikin kamu merasa tertinggal dari orang lain. Yang ketujuh, tidak belajar dari kesalahan. Kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Kata-kata itu emang benar, kalau kamu belajar dari kegagalan itu. Nggak ada gunanya nyesel kalau kamu nggak ngambil pelajarannya. Justru kegagalan itu kesempatan buat belajar, memperbaiki diri, dan bangkit lebih kuat. Sayangnya banyak orang yang terpuruk dalam kegagalan dan nggak mau belajar dari kesalahannya. Mereka terus-menerus ngulangin kesalahan yang sama dan terjebak dalam lingkaran kegagalan yang nggak ada habisnya. Evaluasi apa yang salah, cari tahu akar masalahnya, dan temukan solusinya. Orang yang berhasil adalah orang yang belajar dari kesalahannya dan nggak pernah nyerah buat coba lagi. Yang kedelapan, tidak mau bersosialisasi. Manusia itu makhluk sosial, kita diciptakan untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan sesama. Kita nggak bisa hidup sendiri dan selalu butuh orang lain. Dalam setiap aspek kehidupan, baik itu keluarga, teman, atau rekan kerja, interaksi sosial sangatlah penting. Punya kemampuan bersosialisasi yang baik itu penting banget buat membangun hubungan, baik dalam kehidupan pribadi maupun pekerjaan. Kemampuan ini membantu kamu untuk lebih beradaptasi dalam berbagai situasi. Dengan kemampuan komunikasi yang baik, kamu bisa menyampaikan ide dan gagasan dengan jelas, membangun kepercayaan, dan menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Ini juga membantu kamu untuk lebih efektif dalam bekerja sama dan mencapai tujuan bersama. Sebaliknya, kalau kamu enggan bersosialisasi, kamu bakal susah buat bergaul, membangun hubungan, bahkan cuma buat ngomong aja susah. Rasa canggung dan kurang percaya diri seringkali muncul. Akibatnya, kamu bakal susah buat maju dan berkembang, baik dalam karir maupun kehidupan pribadi. Kesempatan untuk berkembang dan meraih kesuksesan bisa terhambat. Yang kesembilan, enggan meminta bantuan atau saran. Ada orang yang gampang banget minta bantuan sampai memanfaatkan orang lain, sementara ada yang enggan meminta bantuan bahkan ketika benar-benar butuh. Mungkin meminta bantuan membuat kamu merasa kurang nyaman, takut merepotkan, merasa egomu tersentil, atau mungkin malu. Tapi dengan tidak meminta bantuan, kamu bisa terjebak dalam pola yang sama, nggak bisa maju, atau melewatkan solusi yang mungkin mudah yang ditunjukkan oleh orang lain. Meminta bantuan bukan berarti kamu lemah atau tidak mampu, tapi berarti kamu berani untuk melakukan perubahan. Yang ke-10, hidup dalam lamunan. Bermimpi itu nggak selalu buruk kok, tapi kalau tujuan dan ambisimu cuma ada di dalam lampunanmu, mereka nggak akan pernah jadi nyata. Lamunanmu harus jadi langkah awal untuk mencapai tujuanmu. Kamu perlu membawa semua yang kamu impikan ke dunia nyata dan mulai bekerja untuk mencapainya. Tapi seringkali, pemimpi terjebak dalam pikirannya sendiri. Lamunan itu terasa menyenangkan dan sangat realistis, nggak butuh banyak usaha. Tapi ketika kamu sadar bahwa kamu masih di tempat yang sama seperti sebelumnya, kamu jadi kehilangan motivasi dan kepercayaan diri. Orang yang sukses juga pernah jadi pemimpi, nggak perlu memilih salah satu. Jadilah pemimpi sekaligus pelaku yang mewujudkan mimpimu. Buat impianmu jadi kenyataan. Tentu ini bukan untuk mendikte hidupmu bahwa kamu tertinggal, karena setiap individu itu unik dan punya alur ceritanya masing-masing. Tapi begitulah kenyataan keras hidup yang harus kamu hadapi. Dengan menyadarinya, kita jadi bisa berkaca dan berusaha jadi pribadi yang lebih baik lagi setiap harinya. Kalau menurut kamu, hal apa yang membuat hidup seseorang merasa tertinggal? Coba tulis di kolom komentar ya. Semoga video ini bisa kasih insight baru buat kamu. Pastikan kamu like, share, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video terbaru lainnya. Selalu belajar dan teruslah berkembang. Terima kasih sudah menonton.